Hey Suffers, balik lagi sama aku Ika Liva di BBC. Ini bukan BBC yang ada di tit, tapi bukan ada yang juga ada yang titit, tapi di sini tuh khusus bincang-bincang cetar ya kan, yang dibawakan oleh gua Ika Liva ya kan, dan tentunya akan ada guest-guest spesial juga. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa? Ini bakal ngomongin hal-hal yang kalian paling sukain. Pembahasan tentang selangkangan, tapi konteksnya masih itu kok, masih polite, seriusan. Jadi ini khusus buat sebenarnya 18 plus ya, karena ini kontennya emang bisa disebut khusus dewasa gitu, tapi bukan dewasa yang kayak tit gitu juga enggak. Jadi masih konteksnya masih oke gitu loh. Well, kita di sini kedatangan tamu-tamu spesial juga. Jadi ada siapa aja? Mungkin bisa kenalan? Ada Timun Kun. Oke, nama saya Burhan. Burhan, lo ada YouTube channel ya? Oh, kalau masalah channel YouTube ada. Namanya Gilang Ramadan, bisa di subscribe juga, di share juga. Kalau bisa di share ke yang lain biar makin berkembang. Gilang Ramadan, nggak pakai spasi? Iya. Pakai. Gilang spasi Ramadan. Iya. Siap. Nanti ada kok gengs di deskripsinya, kalian bisa subscribe, dan ada Timun Kun juga di sini ya kan, kalian bisa tengok konten-konten Timun Kun juga ya kan. Well, jadi di sini kita mau ngomongin apa? Kita bakal ngomongin tentang yang pertama, tentang apakah keperawanan itu penting bagi cowok Indonesia. Nah, yang kedua kita ngomongin tentang menurut kalian ini tipe cewek yang wifeable itu yang seperti apa sih? Yang cocok dijadikan istri itu yang kayak gimana? Yaudah langsung check this out aja. Karena gini gengs, kita kan gimana ya, di culture kita itu masih istilahnya banyak orang yang bilang kayak kalau gini loh, keperawanan itu tuh penting banget. Kayak kalau misalnya kalau misal ada cewek yang udah nggak perawan, itu tuh dijudge kalau dia tuh cewek yang nggak bener dan lain sebagainya. Padahal kita nggak pernah tahu kan ya background cewek ini kayak gimana. Mungkin dia bisa jadi korban pemerkosaan ya kan, tapi karena dia nggak perawan terus dia dijudge jelek gitu. Kita kan nggak pernah tahu nih. Makanya itu kita di sini nih bawa dua laki ya kan, yang jelas backgroundnya beda semua dan mungkin opininya juga beda, tapi it's free ya. Kalian semua boleh speak up menurut pendapat kalian masing-masing kayak gimana. Yaudah kita langsung aja ke Timun Kun. Kalau menurut lu sendiri perawan penting nggak? Kalau menurut gue sih nggak terlalu penting amat sih. Nggak terlalu penting amat? Iya. Itu sebagai kriteria cewek untuk dipacarin atau yang kayak gimana? Bisa dipacarin, bisa diajak nikah juga. At least kalau misalnya udah cinta mah, yang hal-hal kayak gitu mah nggak usah dipikirin. Kalau bagi gue. Tapi kalau lu prefer yang mana? Gue nggak ada sesuatu yang spesifik sih. Tapi yang penting kalau misalnya ceweknya demen aja mau gue ya udah. Jadi kayak nggak masalah dia perawan atau enggak, itu nggak penting. Iya. Bener-bener nggak penting. Nggak penting. Bukan karena kalau yang udah perawan nggak lebih pengalaman gitu? Ya gue sih bodo amat lah pokoknya sama yang kayak gitu. Lu bodo amat, berarti bener-bener gak peduli. Iya gak peduli. Burhan, kalau menurut Burhan keperawanan penting gak? Itu sangat penting sih. Soalnya kan kalau keperawanan itu aura dari saya pribadi tuh malah mengejolak gitu. Jadi seakan-akan kalau misalnya perawan itu lebih ngaceng, pasti kan untuk kalau keranjangnya pasti lebih ngaceng juga gitu. What? Gimana? Kalau menurut saya itu perawan itu malah lebih penting. Soalnya kan asik aja gitu auranya gitu. Ada aura positifnya ketimbang yang perawan gitu. Positif gimana nih maksudnya? Yang nggak perawan berarti negatif gitu? Yang perawan maksudnya tuh positif dan mati auranya itu kesan itu masih kelihatan masih fresh gitu loh. Mungkin kalau yang udah jujur di awal kalau ngeperawan ya udah menerima padanya gitu loh, pasrah aja. Tapi kan kita nggak bisa ngejudge si perempuannya itu. Oh kamu perawan ya, mungkin ya udah kalau emang udah jujur dari awal udah nggak apa-apa lah, terima padanya gitu. Oh tapi jadi lu tetap menerima walaupun ceweknya itu nggak perawan, tapi lu justru itu lebih
Tapi lu lebih suka yang perawan? Iya. I see. Iya. Kenapa? Kenapa lebih suka yang perawan? Ya karena itu tadi, balik ke kata-kata Sia, karena kan auranya lebih nonjol, fresh lagi nampak dari wajahnya. Kalau diajak ke ranjang lebih seru gitu kan. Lebih seru gimana? Kan perawan gak ada pengalaman, Pak. Ya kayaknya lebih ngalamin ke dia kan, soalnya kan kalau perawan kan kalau dimasuk ke dalam banget kan daerahnya makin timbul, walaupun nggak keakuapan, seenggaknya saya menikmati buka segel. Maksudnya gimana? Gitu. Lu bilang perawan lebih asik, tapi padahal perawan gak ada pengalaman. Gue bingung anjir. Ya nggak apa-apa, bukan masalah pengalaman. Yang penting saya dapat ininya, dapat segel barunya, dapat yang saya mencapai perawan Oh, pertama itu gitu, berarti sebagai achievement gitu. Berarti lu memiliki sebuah achievement kalau lu dapat perawan gitu. Iya. I see. Kalau lu, menurut lu gimana, Mun? Dari opini dari si Burhan, dapat perawan itu achievement? Mun? Kenapa? Kalau menurut lo, tadi kan si Burhan bilang nih, dapat perawan itu berasa achievement. Kalau menurut lo, apakah dapat perawan itu sesuatu achievement? Kalau menurut gue sih hal kayak itu sebenarnya bukan kalau menurut gue ya, kalau bagi gue pribadi itu bukan achievement. Maksudnya kayak ya lu syukur juga dapat perawan, karena ya ini tergantung ini ya apa namanya, kayak beda-beda orang, preference orang kan beda-beda kan. Kalau gue sih ya I don't give a fuck. Jadi gini nih, kalau misalnya kita udah jalin hubungan lama nih sama orang dan tahu-taunya dia itu nggak perawan atau dia perawan dan segala macam, ya itu bukan hal yang harus diperhatiin sih kalau bagi gue kan gitu. Kalau emang dia nggak perawan ya udah. udah cinta kalau misalnya perawan ya udah. Berarti lu bukan mengukur itu suatu achievement kayak Iya. kebanggaan gitu karena lu dapat perawan dan lu sudah memperawani. Iya. Tapi lu udah pernah sama yang Udah. dan lu merasa bangga nggak dapat perawan? Kagak sih. Biasa aja berarti. Iya biasa. Oh gitu ya. Susah coy masuknya coy. Susah cuma masuknya. Woi, Burhan, lu denger nggak? Susah tuh masukin kalau dapet yang perawan. Ya tapi kan kalau emang realitanya nggak udah dibuka segel, ya udah terima padanya gitu kan. Yang penting di segel pas udah lepas segel sama baru disegel, terus kenikmatan tetap sama. Tapi ekspektasi itu berharapnya dapat yang itu, tapi ya udahlah, kalau udah realitanya di segel, udah dibuka segel, dapat aja lah gitu. Penting kalau di kasur itu berbunyi itu udah doang. Astaga. Gitu refleksinya. Betul tadi kata si siapa tadi, yang satu lagi cowoknya, Timun. saya setuju juga gitu. Ya setuju juga gitu. Yang penting asikin aja gitu. Mau kaku mau enggak ya tergantung kita yang memberi listrik ke dia gitu, biar dia apa enggak gitu. Lu belum nyoba perawan soalnya. Perawan sempit, benar kata si Timun. Susah masuknya, Iya. Pak. Ya pakai oli lah biar licin termasuk. Goblok. Astaga, percakapan macam apa ini? Tapi sebenarnya itu balik lagi sih, apa ya? Kalau misal perawan ada yang enggak sempit, itu karena si ceweknya nervous. Jadi kalau misal ini pengalaman pribadi aja ya, gua itu enggak ngerasa sakit, mulus-mulus aja karena gua enggak nervous. Jadi kalau misal si ceweknya nervous, itu kan istilahnya otot-otot yang ada di vagina itu kan akan mengeras ya, makanya itu bikin sempit dan itu yang bikin lecet. Jadi selaput darah itu hanya mitos, gengs. Jadi ada orang yang terlahir tanpa selaput darah juga gitu. Ini just for information gitu. Nggak semua cewek tuh punya selaput darah. Bisa aja selaput darah itu nggak ada karena kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, kayak misal kecelakaan, jatuh, sering olahraga pun juga bisa
dan ada yang cewek yang selaput darahnya itu kuat gitu dan bisa terobos gitu juga ada. Jadi itu beda-beda sih ya. Dan selaput darah apakah itu menentukan suatu keperawanan, itu sebenarnya enggak juga sih gengs gitu. Yang dimaksud keperawanan itu ya itu kalau misal pertama kali nge-seks itu berarti udah nggak perawan gitu aja sih. Jadi kalau misal lu terlahir nggak ada selaput darah dan lu belum pernah ngeweng, belum pernah nge-seks, itu berarti lu masih perawan gitu aja. Jadi itu sih bukan karena, kan ada ya orang masih berpikiran kalau keperawanan itu diukur dari selaput darah gitu. Gua nggak berdarah soalnya, mungkin gua terlahir nggak ada selaput darahnya, atau mungkin selaput darah gua udah robek duluan karena gua terjatuh atau lain sebagainya juga bisa gitu. Jadi you don't need to worry gitu, karena nggak semua cewek itu ada selaput darahnya. Dan kalau misal kalian nervous, itu jelas sakit, bakal susah masuk karena kalian nervous. Jadi kalau kalian pengen melakukan hubungan intim dengan pasangan kalian, make sure ceweknya itu jangan nervous gitu. Tipsnya, caranya gimana biar nggak nervous? Kalau menurut saya caranya itu harus kita manasin dulu, terus kita rangsangin dia dulu biar itu nggak kaget pas melakukan ke intinya, gitu caranya. Enggak Pak, soalnya gini Pak, kalau dari segi opini cewek ya, Zubaidah muncul lu. Iya, gimana? Kan kalau dari segi cewek, lu berdarah nggak sih? Lu pas pertama berdarah nggak sih? Aku termasuk, nggak, jujur aku bukan termasuk cewek yang udah baru diperawan itu udah keluar darahnya itu nggak ada. Benar kata Ika sih, nggak semuanya cewek yang baru diperawanin itu udah langsung keluar darah. Jadi kalian jangan mikir semua cewek, aku baru diperawanin nih pasti gue keluar darah gitu. Nggak semuanya gitu sih. Iya, berarti lu relax, lu merasa enggak nervous pas lu pertama kali melakukan. Bener nggak gue? Iya, bener banget. Karena lu merasa kayak percaya sama lakinya, lu merasa kayak everything will be fine gitu kan. Lu nggak nervous. Karena cewek itu mikirnya gini, pertama kali nih gue nervous banget, gue takut kalau sakit gitu. Karena kan mereka mikirnya lubang vagina itu kan kecil. Jadi mereka mikir kayak, aduh bakal sakit nih. Nah, pikiran-pikiran yang negatif itu membikin otot-otot, urat-urat yang ada di sekitar vagina itu mengeras. Makanya itu bikin sempit dan susah masuk gitu. Iya, betul sih. Iya, dan yang bikin lecet, yang bikin berdarah itu bukan selaput darah. Itu karena ya lecet itu ya kayak misal kulit kita tergores, itu kan vagina kan sangat sensitif banget ya. Jadi kalau misal kegores dikit berdarah gitu. Jadi bisa aja bukan karena selaput darah tapi karena tergores itu. Dan kalau tergores akibat sodokan yang terlalu kuat itu bisa mengakibatkan infeksi. Jadi malah lebih bahaya gitu. Jadi iya sih, betul juga. tipsnya si laki harus foreplay-nya tuh harus dikencengin. Jadi dan harus dikasih bisikan-bisikan romantis. Kamu nggak usah nervous gitu. Dipijit-pijitin dulu gitu. Biar nggak nervous, biar relax. Iya, tapi kalau emang si ceweknya udah kepengen banget pasti udah santai-santai aja pasti. Bener kalau si ceweknya nggak masalah itu malah relax loh. Iya. Karena dia percaya gitu. Aja gitu, malah gairahnya betul, karena gairahnya tuh makin nimbul. Tapi kalau misalnya si cowok udahan, ya pasti cewek juga ikut udahan gitu. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Kriteria istri menurut Timun. Kriteria istri. Wife-able itu kayak gimana sih in your opinion gitu? Wife-able, cewek yang pantas dijadikan istri. Karena ada beberapa orang yang mikir gini, dia mikir kayak ada dua tipe cewek di dunia ini. Yang pertama, cewek yang cuman dibuat nge-seks doang. Ada yang kedua, cewek yang khusus dijadikan istri. Lu setuju nggak dengan kata-kata itu? Untuk sebagian orang tuh ada yang menganggap kedua hal itu memang ada gitu. Untuk sebagian orang kan. Kalau gue
Gue kalau kriteria menurut gue sih, gue lebih pengen cewek yang perhatian, udah gitu aja. Jadi lu tidak menyetujui atas statement tersebut? Iya. Kenapa? Ya kocak sih kalau orang mikir kayak itu mah fuckboy anjing. Oh gitu. Iya. Berarti cuma oh gitu ya. Iya. Berarti lu nggak peduli masa lalu cewek lu seburuk apapun, asal dia perhatian, cinta sama lu akan menerima cewek itu apa adanya. Iya. So sweet. Seriusan? Iya benar. Kagak bohong. Enggak bohong beneran. Ini nggak karena lu masuk podcast kan? Kagak. Kalau misalnya gue punya istri perhatian, gue bakal gimana ya, ngasih timbal balik yang sepadan gitu maksudnya. Waduh, sweet banget. Jadi sorry ya Mun, karena ada orang yang mikir gini. Gua cowok fuckboy, gua tuh fuckboy, tapi gua tuh tetap pengen istri gua tuh lebih baik daripada gua. Ya itu mah tolol anjing. banyak orang kayak gitu, fuckboy yang mikir gue emang suka ngentot, tapi istri gue jangan gitu. Tapi gue pengen istri yang muslimah, yang solehah gitu. Tolol anjing. Gitu. Maaf banget kalau misal katakanlah istri lu tuh mantan misal katakanlah pelacur, lu masih bisa menerima? Gue bilang mantan pelacur. Kalau misalnya gue sayang sih gue terima, kalau enggak ya serius? Iya bener. Wow. At least cuma satu, dia perhatian aja sama gue, kalau enggak ya okay. Gitu doang syaratnya. Iya. Wow. Jadi lu nggak permasalahin kayak misal cewek ini katakanlah dia pernah broken home, keluarganya istilahnya kayak background dia jelek, atau mungkin dia mantan napi atau mantan apa, lu nggak peduli dengan semua background masa lalu dia? Gak. Yang penting ini, gue orangnya gimana ya, gue itu demen memfix sesuatu, memfix orang gitu. Kalau misalnya gue punya cewek yang istilahnya backgroundnya jelek atau dari broken home dan segala macem, malah gue tertarik buat perbaikin dia gitu. Wow. Jadi lo nggak permasalahin kayak contoh gue nih ya. Yeah. Gue tuh tipe cewek yang susah dapet cowok Asia, terutama Indo, karena pertama background gue ya lu tahu sendiri, emak gue janda, terus orang tua gue cerai dan lain sebagainya. Itu yang membuat cowok-cowok Indo itu nggak tertarik sama gue, karena kalau di Indonesia kan ketika kita menikah, yang menikah tuh nggak cuman kita doang tapi juga keluarga. Dan nggak mesti keluarga si laki gue itu bakal setuju dapet cewek kayak gue karena masa lalu gue yang suram banget gitu. Jadi lu nggak peduli dengan semua itu. Ya soalnya kan gue kan juga dari keluarga yang broken home kan. Jadi gue bisa kayak relate untuk semua orang atau calon bini gue istilahnya yang punya masalah di sebelumnya gitu. Jadi gue bisa gue kalau misalnya punya kayak cewek atau punya bini yang punya masa lalu yang ini, gue bisa kayak menyesuaikan dan berusaha buat relate sama dia biar dia bisa tahu, biar dia bisa kayak merasa nggak merasa pantas gitu. Maksudnya kayak dia tuh harus jadi dia itu jadi merasa pantas gitu ya sama diri dia sendiri. Jadi kayak dia itu nggak malu lah gitu. Like she deserve you and you deserve her. Iya gitu. So you both deserve each other. Iya. Iya. Gila. Gue amazed banget lah sama lu. Kayak jujur ini pertama kali cowok Indo. Ini kan gue belum tanya ke Burhan nih. Gue baru tanya ke lu. Berarti lu pertama kali cowok Indo yang ngomong gini ke gue. Alah, masa? Gue gak bohong, ini bukan karena ini masuk podcast. Tapi gue tuh pernah punya mantan Indo pas gue lagi SMA gitu. Dua-duanya orang Indo. Dan orang tua dari cowok itu nggak setuju karena mak gue janda, gue anak broken home, bapak gue penjudi, lain sebagainya gitu. Even though yang penjudi itu bapak gue, tapi gue dicap jelek gitu. Kayak gue tuh dicap cewek nggak bener gitu. Even though yang penjudi itu bapak gue, yang cerai orang tua gue bukan gue gitu.
Dan mereka mikir janda itu buruk gitu. Mereka mikir kayak, oh mak lu janda ya, mak lu perek ya, kan kayak anjing, pengen ditabok ini orang gitu. Kayak apa ya? Ya kita sama-sama anak broken home pasti tau lah merasakan itu ya. Kayak Itu ya, cuma it's not easy gitu. cuma stigma orang-orang tua tolol gitu ya, yang nggak punya common sense. Dan Tapi itu masih berjalan di Indonesia. Zaman now bahkan generasi kita aja masih mikir kayak gitu loh. Ya karena nular sama yang zaman dulu, orang-orang zaman dulu gitu. Karena misalnya dia punya orang tua, dia berpikir kayak itu. Nah orang tua itu kayak bilang ke anaknya, jadi lama-lama punya pemikiran yang sama itu. Dan yang namanya Indonesia tuh ya, yang namanya pemikiran orang zaman dulu masih ada sampai sekarang. Maksudnya kayak istilahnya masih ada 75% lah di Indonesia gitu, orang yang masih berpikiran kayak orang zaman dulu gitu. Tolol, gue bilang. Jadi stigma yang tolol yang istilahnya nggak berlaku lagi di mana-mana pun kecuali di sini masih ada gitu. Udah gitu stigmanya kayak menurut gue kayak nggak banget gitu. Karena yang dia judge itu bukan orang yang bersangkutan dengan apa yang dia judge gitu. Misalnya kayak ini jadi kayak dia itu kayak apa ya, cuma ngikutin stigma doang, stigma yang udah bener-bener kayak emang bukan realita tapi dia kayak ngotot gitu, pengen wah gini gitu, maksudnya gitu. Terus ini pertanyaan random ya, will you marry Mia Khalifa? Apa? Will you marry Mia Khalifa? Iya. Jadi lu nggak peduli background dia sebagai mantan porn star? Ya tapi kalau misalnya dia peduli sama gue, maksudnya kayak perhatian sama gue dan dia sayang sama gue. Timun. Timun, lu so sweet banget. Lu tau gak sih, gue tanya gini ke mayoritas cowok Asia dan Indo, mereka bakal bilang no. Karena mereka apa? Why should I marry a porn star if I can find kayak cewek muslimah yang baik, yang cocok buat jadi ibu gitu. Nih jujur aja, cewek gue yang sekarang ini kan orangnya kan gimana ya, bocor ya. Maksudnya dia itu di rumahnya itu suka digebukin dan segala macam. Serius? Iya, abusive banget orang tuanya. Terus dia itu jadi kayak wah kacau lah, maksudnya kayak udah parah lah gitu kan. Tapi gue masih stay sama dia sampai sekarang. Orangnya juga, dia itu orangnya jadi kayak ikutan kayak gimana gitu. Tapi gue masih stay sama dia tuh kayak bangun tidur aja ya, kalau siang aja tuh ditabok pakai sapu bapaknya sampai patah itunya kayunya. Dia cerita mulu sama gue kayak berusaha buat nge-heal dia lah gitu, kayak nyembuhin dia dari trauma dari orang tuanya. Kebetulan kan dia kan sekarang kan lagi kuliah tuh, lagi jauh dari orang tuanya. Jadi gue berusaha buat kayak nge-recovery dia dari trauma yang dilakuin sama orang tuanya itu. Like you wanna prove and you wanna show that not all of men just like her father. There's like a gentleman and it's you. Iya. Kasian kan gitu. Karena itu gue banget bapak gue Moon. Karena itu gue banget Moon. Karena bapak gue juga abusive parah gitu. Dan itu yang bikin gue kayak I'm not sure gitu. I'm not sure if I could marry someone gitu kan. I'm not sure if I could find a love because there's like a big missing puzzle from my life gitu ya. Karena gue nggak pernah mendapatkan cinta dari seorang ayah. Dan aside from that, mantan gue kayak gitu, mereka terlalu judgmental banget. Dan yang bikin gue kayak I'm not even sure if I could find a true love gitu loh, as someone like me gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya gue bisa relate sama cewek lo juga sih, karena background kita sama gitu, basically gitu kan. Terus ke Burhan, kalau lo gimana? Kalau menurut gue pribadi sih hampir setuju dengan apa namanya tadi? Timun. Hah? Timun. Nah, Timun apakah istilahnya itu? Nah, gue tuh setuju karena ketika ada seorang perempuan yang backgroundnya jelek atau sebagainya itu kan kita sebagai cowok yang bakal kepala keluarga itu bisa mendongkrak yang lebih baik, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar mau berubah, mau ngelupain masa lalunya, mau meraih masa depannya, itu insya Allah pasti bisa ke depannya bakal
baiklah ke depannya, mau background yang jelek atau apapun sama. Jujur dulu waktu belum sampai sekarang ini, gua tuh pengennya cantik, nggak mau jelek-jelek lah, pokoknya balim lah, pengen pintar. Tapi realitanya dapatnya cewek yang sekarang backgroundnya lumayan hampir bagus dari yang sebelumnya, ya udah terima padanya, seenggaknya dia bisa berubah aja intinya gitu loh. Lebih setuju sih sebenarnya, setuju banget malah. Jadi karena lu kan sebagai cowok pribadi tuh kayak pasti bisa nih kayak pasti bisa merubah lah gitu. Jadi lu sendiri nggak peduli nikahin mantan pelacur atau mantan pornstar? Iya, karena kalau misalnya udah jujur di awal tuh lebih terbuka aja gitu, lebih asik aja ketimbang yang orang yang masang topeng di awal gitu. Karena kan kalau masang topeng di awal kan kayak panci, kenapa nggak bisa di awal gitu, malah kecewa gitu. Jujur, jadi gue ngerti. Jadi mending nikahin mantan pelacur daripada mantan ustazah. Iya. Karena itu malah lebih terbuka aja, lebih malah nggak munafik aja. Ini kan dari kita yang nggak disukai sama Allah aja juga kita nggak usah munafik aja gitu, malah nggak disukai, jujur aja nggak apa-apa gitu. Seenggaknya dia mau berubah, mau lebih baik, mau ke background yang lebih bagus, oke gitu. Misalkan saling dukung, saling perhatian gitu. Udah gitu doang sih. Berarti lu cowok Indonesia kedua kalinya yang gue dengerin mau nikahin tipe-tipe cewek yang rusak kayak gue gini. Gue bisa dibilang rusak karena emang background gue rusak, coy. Rusak banget malah. Rusak parah. Iya, asalkan mau merubah yang ke lebih baik sama syarat sih. Tapi kalau udah didongkrak sampai apa mau berubah tuh capek, ya udah tinggalin aja. Ngapain mempertahanin orang yang bisa dibangkit untuk lebih baik gitu. Cuma yang ada kita nikah sendiri gitu. Itu aja sih. Tapi masalahnya background gue yang rusak itu karena orang tua gitu. Tapi karena gue jadi anak tuh gue jadi korbannya juga kan, kayak apa ya, our people tuh terlalu judgmental gitu loh. Kayak gue anak janda terus gue kena batunya gitu. Padahal emak gue bukan tipe-tipe wanita yang mereka pikirkan juga gitu. Kayak lu anak janda ya, lu perek ya berarti ya gitu. Iya nggak apa-apa, asalkan kitanya menerima kekurangan dia gitu. Karena kalau nggak terima kekurangan, masang muka dia malah, oh iya nggak apa-apa, tapi pas udah kayak pertengah dia selingkuh atau apa, lebih baik terus kitanya tuh udah optimis bahwa si cewek ini bakal bisa gitu, udah ada memberi aura positif ke dia gitu. Contohnya kayak kemarin kasus cewek gua ini, gara-gara dia waktu SMA sering diapain sama bapaknya sering kelapan, ya mohon maaf ya, sering ke clubbing gitu kan ya. Tapi dulunya awalnya nggak terima, tapi dalam hati udahlah terima padanya lah, mungkin jodoh aku ini udah nggak apa-apa gitu, aku udah pasrah sama Allah gitu. Mungkin dari SD, SMP, SMA tuh belum dapat jodoh, tapi sampai sekarang udah bertahan sampai 3 tahun dengan background yang dulunya dibilang sama dia, udah kok seenggaknya dia bisa menjadi istri yang lebih baik. Kalau dijadikan istri alhamdulillah gitu. Kalau misalnya nggak jadikan istri, ya udah cari yang lain gitu. Itu aja sih menurut aku. So sweet. Tapi, nah ini pertanyaan yang paling krusial ya. Kan kalian ini berarti kalian berdua punya cewek dengan background yang sama-sama maaf nih kurang bener gitu. Gimana cara kalian sebagai lelaki istilahnya ngasih introduction ke keluarga kalian, karena kan balik lagi di Indonesia itu pernikahan itu bukan cuman kedua pasangan tapi juga keluarga. Nah, kalian sebagai lelaki ini gimana cara mengenalkan pasangan kalian dengan background yang maaf kurang bagus di keluarga kalian? Mulai dari Timun Kun. Kalau gue sih, keluarga gue tuh nggak begitu peduli sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue ngenalin cewek gue, walaupun background jelek apa mungkin keluarga gue bisa menerima tanpa ada kayak apa sih gitu. Karena kan keluarga gue juga orangnya masa bodoh sama yang namanya stigma tolol. Berarti keluarga lo open minded? Iya, open minded. Dan ya nggak butuh waktu lama perkenalan sih. Orang gue udah
udah kenalin? Udah kenal. Pantesan. Dan, Walah, pantesan. dan keluarga gue fan-fan aja soal itu. Walau dan Gua juga- cewek lu cerita kayak bapak gua gini Iya, gini. kayak gue orangnya nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngobrol soal kayak gitu, maksudnya gue yang ceritain. Dan orang tua lu kayak nyokap lu, nenek lu juga oke gitu, nggak masalah. Nggak masalah, iba. Oh malah iba. Iya. Lu tau gak sih biasanya kalau dari pengalaman gue pribadi malah gue yang dijudge gitu, kayak cewek kayak gini kenapa lu ajakin pacaran gitu. Serius. Itu mati ya itu orang. Enggak beneran, ini gue cerita pengalaman gue pribadi gitu. Ya ada ya masih banyak sih orang Indo kayak Iya gitu. kan, gue ngomong apa adanya, dan itu dua keluarga dari dua laki yang beda yang gue pacarin. Serius, dua-duanya bilang kayak cewek kayak gitu kenapa kamu pacarin gitu, kan masih ada yang lebih baik. Kayak gue tuh kayak hina banget gitu loh. Serius, kayak gue lebih najis daripada anjing tau. Kayak orang-orang kayak gue tuh hina gitu. Itu terlalu agamanya terlalu kuat kali sampai jadi judgmental sama orang. Padahal agama pun gak mengajari lu jadi judgmental ke orang. Gue juga bingung. Gue juga bingung. Dan jadi intinya cara pengenalan lu langsung to the point, terbuka apa adanya, cewek lu tuh gini. Iya, nggak ada yang tutupin lagi. Apa nih yang mau ditutupin? I see. Kalau Burhan, Asik. Kenapa? pertanyaan yang sama sih. Kayak cewek lu Iya. juga kan backgroundnya maaf juga kurang bagus. Iya. Gimana cara lu memperkenalkan cewek lu ke keluarga lu supaya mereka menerima? Sebenarnya dari orang tua gua tuh ngasih kebebasan. Lu kalau mau nyari cewek terserah, mau kuliah di mana terserah, asalkan lu tahu diri di sana baik aja. Mau lu dapet cewek yang kayak gini atau gimana, yang penting lu sukses aja gitu sama yang pasangan lu sekarang gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengenal ke orang tua gua pribadi, malah gua harus sukses dulu intinya. Kalau misal nggak sukses tapi backgroundnya jelek, itu malah nggak direstui. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya kan prinsip orang zaman dulu sama sekarang kan ada yang berubah ada enggak. Kalau yang berubah ya udah pasar aja sih anaknya, udah nggak apa-apa gitu aja. Nah, terus ada juga orang tua yang udah maju nggak gaptek lagi, malah pengennya anak sukses, pengen ngebagiin orang tua. Ya oke, itu emang malah setuju gua gitu kan. Nah, makanya kalau emang mau ngenalin ke orang tua sama Meta, ya gua malah, Pak, Bu, ini jodoh saya jodoh aku. Nah, tolong restuin hubungan kami, walaupun dalam kriterianya sebelumnya belum baik dari sekarang. Aku terima gitu. Tolong restuin ya. Walaupun dalam arti masih dalam proses tahapan, seenggaknya dia mau berubah dari yang sekarang gitu. Pasti orang tua ngerti sih kalau orang tua yang mikirnya anaknya dapat jodoh ini, dapat ini, udah terima padanya gitu. Berarti lu yakin orang tua lu bakal terima cewek lu apa adanya? Iya, asalkan kita jujur dari awal. Soalnya kalau nggak jujur dari awal, malah contohnya kayak teman gua yang masang topeng, suka ngebohongin, tapi pas udah kenyataannya gitu dia malah ketika sendiri. Gua ngomong kayak gitu sih. Jadi yang penting terbuka, komunikasi, kejujuran, kepercayaan gitu ya. Saling menerima satu sama lain. Oh, bahwa si keluarga ini oh yaudah gitu. Kalau misalnya ada konflik, sudah ada baik-baik. Terus kalau misalnya nggak terima, solusinya gimana, bagusnya gimana, itu doang. Malah lebih tercipta harmonis satu keluarga. Jadi lu yakin nih keluarga lu bakal nerima keluarga cewek lu? Yakin banget, soalnya kan dengan optimis, berdoa sama Allah juga. Kalau emang jodohku di tangan aku, maka di tangan Allah, maka restuilah sampai ajal menjemput. Gitu. Anjir. Bisa
aja. Orang kalau udah berdewasa positif banget malah udah pasrah sama kalian aja, udah pasrah sama Allah. Beda sama yang anak zaman sekarang, pengennya yang HP iPhone 11, motor Ninja, pokoknya serba-serba kekinian lah. Tapi ujung-ujungnya cuma di materi doang, nggak ke hati. Aduh, sedih banget itu mah. Nah, tulus banget, bukan karena Allah juga mencintai seseorang perempuan. Tapi padahal tapi lu bakal cerita nggak sih kalau background dan keluarga cewek lu itu istilahnya unik dalam arti beda dengan orang-orang lainnya, kayak ya yang bapaknya gini lah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Iya, itu pasti pas di saat momen aku udah sukses dan di hari itu juga ngelamar si ceweknya. Kumpul semua keluarga si cewek, ngomong di tempat konferensi meja bundar gitu kan. ngomongin satu-satu, makasih semuanya, pokoknya bukan gitulah gitu, baru ceritain itu backgroundnya ini gitu. Kalau misalnya apakah terima, setuju apa enggak, udah langsung nikah. Baru nah, tapi lu yakin nggak keluarga lu nerima keluarganya cewek lu? Yakin banget, soalnya yakin kan kita banget. Udah terbuka di awal. Oh gitu. Iya. Kalau lu lu yakin nggak keluarga lu nerima keluarga cewek lu yang seperti itu uniknya? Yakin aja. Yakin aja. Iya. Nggak masalah besanan gitu. Iya. Sama orang yang unik gitu. Bapaknya unik banget soalnya ya. Abusive gitu, unik gitu. Unik sekali. Nggak masalah berarti. Wow. Udah sih. Pertanyaan udah terjawab semua sih. Makasih buat kalian. Mantap. Mantap jiwa. Jadi sekian dulu di podcast kali ini ya kan. Jangan lupa untuk selalu cek YouTube-nya Gilang Spasi Ramadan dan juga Timun Kun ya kan, dan juga SoundCloud dia. Jangan lupa untuk tonton show-show Ikalifa lainnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Wave 8 di Play Store dan juga App Store kalian ya. Makasih banget buat kalian. Ini seru banget sih pembahasannya, gila. Ini supaya mengedukasi orang-orang di luar sana ya kan. Kalau gini loh girls, nggak semua cowok Asia dan Indonesia itu close minded kok. Kalian hanya perlu menemukan yang tepat aja. Jadi buat kalian yang backgroundnya sama kayak gua atau lebih buruk, kalian nggak perlu istilahnya hopeless ya kan. Jangan putus asa. Kalian hanya perlu menemukan lelaki yang cocok, yang menerima kalian apa adanya. And they are exist ya kan. They are really exist gitu. Jadi itu dulu di episode kali ini. Itu amanahnya ya kan. Makasih buat kalian ya kan. Kalian lelaki yang gentleman banget. Semoga pasangan kalian bahagia dengan kalian dan kalian bisa langgeng lah ya sampai ajal menjemput. Gila. Anda juga ada. Gentleman parah sih. Nah ini yang baru disebut gentleman ya kan. Ya jadi itu dulu gengs. See you in the next episode. Bye bye.